Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang tercinta, jangan lupa biasakan sebelum nonton konten di channel ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan dari konten yang saya sampaikan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita belajar bersama-sama memahami isi dan kandungan surat ketiga, yaitu surat Ali Imran, khususnya ayat 23 sampai dengan ayat 29. Insya Allah, seperti biasanya, nanti saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemah, munasabah ayat, asbabun nuzul, tafsir, dan khasanah pengetahuan yang dikandung di dalam ayat-ayat ini. Semoga kita semua termasuk khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 5027. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, yakni wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat ilal ladzina, kepada orang-orang utu nasibam minal kitab, yang telah diberi bagian dari Alkitab, yakni orang-orang yang telah dikaruniai pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan rajam dan lain-lain, sebagaimana termaktub dalam Taurat. Yud'auna, mereka diseru, ila kitabillahi, pada kitab Allah, yakni kepada Al-Quran. Liyahkuma, supaya menghukumi bainahum, di antara mereka, yakni supaya menetapkan hukum rajam kepada dua orang muhson, orang yang telah atau pernah bersuami atau beristri yang berzina di Khaibar, seperti yang tertera dalam kitab mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, summa yatawalla, kemudian berpaling, fariqum minhum, sebagian dari mereka. Ini kemudian segolongan di antara mereka, yaitu Bani Quraidah dan penduduk Khaibar, berpaling dari ketentuan rajam tersebut. Wahum mu'ridun, wahum, dan mereka mu'ridun, selalu berpaling, yakni selalu mendustakan hukum rajam. Terjemah ayat 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat, maksudnya mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatin wa gharahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dzalika, hal itu, yakni sikap berpaling, sikap mendustakan, dan azab dari Allah, ya annahum qalu lan tamassana an-naru, Bi'annahum, sesungguhnya mereka, qalu, mengatakan, lan tamasanan naro, mereka tidak akan tersentuh api neraka, illa ayyamam ma'dudat, beberapa hari saja, atau beberapa hari yang dapat dihitung, yakni 40 hari saja. Segolongan kaum Yahudi berkata, kami hanya akan tersentuh api neraka selama beberapa hari saja, yaitu 7 hari menurut perhitungan akhirat. Satu harinya sama dengan 1000 tahun, dan selama rentang waktu itu, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Dan selama rentang waktu itu pula, leluhur mereka menyembah patung anak sapi. Wa gharuhum fi dinihim, wa gharuhum, mereka telah diperdaya, fi dinihim, di dalam agama mereka, yakni kekukuhan mereka memeluk agama Yahudi. Makanu yaftarun, makanu, oleh apa, yaftarun, yang selalu mereka mengada-adakan. Tentang hal itu, hanya tersentuh api neraka selama beberapa hari saja. Ada yang berpendapat tentang penangguhan azab. Terjemah ayat 24, hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Wa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi fuwiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa kaifa, bagaimana nanti
yang akan mereka lakukan, hai Muhammad, idza jama'nahum, apabila kami mengumpulkan mereka, maksudnya mengumpulkan sesudah mati, liyaumil la raiba fih, liyaumi pada suatu hari, la raiba tidak ada keraguan fihi tentangnya, wafwiyat kulu nafsin, wafwiyat dan disempurnakan balasannya kulu nafsin kepada setiap jiwa, baik jiwa yang soleh maupun jiwa yang durhaka. Maka sahabat atas apa yang ia lakukan, yakni atas segala kebaikan ataupun keburukan yang pernah dilakukan mereka, wahum la yutlamun, wahum dan mereka la yutlamun tidak akan dizalimi atau tidak akan dirugikan, yakni kebaikan mereka tidak akan dikurangi dan segala keburukan mereka juga tidak akan ditambah. Terjemah ayat 25, bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah ya Allah, yakni katakanlah ya Allah, bimbinglah kami pada kebaikan, malikal mulki yang memiliki kekuasaan, yakni wahai raja yang menguasai segala kerajaan dan kekuasaan, tu'til mulka mantasya, engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang mantasa yang kau kehendaki, yakni engkau anugerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan mimman tasya dari orang-orang yang engkau kehendaki pula, yakni engkau ambil kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki, yaitu dari penduduk Persia dan Romawi. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan man tasya orang-orang yang engkau kehendaki, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tudhillu man tasya, wa tudhillu, dan engkau hinakan man tasya orang-orang yang engkau kehendaki, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul serta kawan-kawannya penduduk Persia dan penduduk Romawi. Biyadikal khair, biyadika di tangan engkaulah, khair segala kebajikan, segala kebaikan, yakni kemuliaan, kehinaan, kekuasaan, ghanimah, kemenangan dan kerajaan. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka sesungguhnya ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk kemuliaan, kehinaan, kekuasaan, ghanimah, kemenangan, dan kerajaan. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesudah Mekah ditaklukkan, Abdullah bin Ubay berkata, mana mungkin mereka, maksudnya kaum mukminin, bisa menguasai kerajaan Romawi dan Persia. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan perkataan orang-orang Quraisy, Kisra, Persia tidur di atas kasur sutra yang tebal. Jika kamu seorang nabi, tunjukkanlah mana kerajaanmu. Sesudah itu Allah Ta'ala berfirman, menerangkan kekuasaannya. Terjemah ayat 26, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Tulijul laila fin nahari, tulijul laila engkau masukkan malam, fin nahari ke dalam siang, yakni engkau menambah waktu siang sehingga waktu siang lebih panjang daripada waktu malam. Wa tulijun nahara fil laili, wa tulijun nahara, dan engkau masukkan siang, fil laili ke dalam malam, yakni engkau menambah waktu malam sehingga malamnya lebih panjang. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul hayya, engkau keluarkan yang hidup, minal mayyiti dari yang mati, yakni engkau mengeluarkan makhluk hidup dari sperma,
Wa turijul mayyita minal hayyi, dan engkau keluarkan, wa turijal mayyita, dan engkau keluarkan yang mati minal hayyi, dari yang hidup, yakni mengeluarkan sperma dari manusia. Ada juga yang berpendapat engkau mengeluarkan yang hidup, yakni ayam, dari yang mati, yakni telur, dan mengeluarkan yang mati, yakni telur, dari yang hidup, yakni ayam. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, wa tarzuqu man tasha, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, yakni tanpa susah payah, tanpa ukuran, atau tanpa takaran. Terjemah ayat 27, engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Sebagian mufasir memberikan misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan ayam dari telur dan telur dari ayam. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata wa yukhadirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. La yattakhidil mu'minina, la yattakhidil, janganlah orang-orang mengambil mu'minina, dari orang mukmin, yakni tidak patut kaum mukminin menjadikan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, al-kafirinya, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, auliya'a, sebagai wali dalam menggapai kemuliaan dan kehormatan, min dunil mukminin, min duni, seraya meninggalkan mukmininnya orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika, wa may yaf'al, dan siapa melakukan dzalika, hal itu, yakni menjadikan orang kafir sebagai wali dan mencari kemuliaan dengan cara seperti itu, falaisa minallah, falaisa, maka tidak ada, minallahi, ia mendapatkan dari Allah, yakni tidak akan mendapat kemuliaan, rahmat, dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Bisai'in illa an tattaqu minhum tuqata, bisai'in, sesuatu pun, illa an tattaqu, kecuali karena siasat, menjaga diri, minhum tuqata, dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, yakni kalian mencari keselamatan dengan lisan kalian dan bukan hati kalian, karena demi keselamatan diri. Wa yuhadirukumullahu nafsah, wa yuhadirukum, dan Allah memperingatkan, wa yuhadirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian akan siksaannya, yakni berkaitan dengan kepura-puraan kalian demi menjaga diri dari mengalirkan darah yang haram, farji yang haram, meminum khamar, kesaksian palsu, dan syirik kepada Allah Ta'ala. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kalian kembali, yakni kembali sesudah mati. Terjemah ayat 28, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, maksudnya merahasiakan, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam dada kalian, yakni kebencian dan permusuhan yang ada di dalam hati kalian terhadap Nabi Muhammad SAW, atau kalian melahirkannya, yakni atau kalian memperlihatkannya dengan cara bersikap sombong, melukai, dan memerangi beliau, ya'lamullah, niscaya Allah mengetahui, yakni pasti Allah Ta'ala akan menjaga beliau serta membalas perbuatan kalian. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wa ya'lamu ma fis samawati, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, yakni mengetahui semua yang baik, yang buruk, yang tersembunyi, dan yang tampak jelas. Wallahu ala kulli syai'in qadir,
Wallahu dan Allah ala kulli atas segala sesuatu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Baik kuasa memberi karunia, pahala maupun siksa kepada penghuni langit dan bumi. Ayat ini berhubungan dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Terjemah ayat 29, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Munasabah ayat, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah SWT. Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah SWT menerangkan pembangkangan para ahli kitab Yahudi dan kaum musyrik Arab terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka pada ayat ini Allah mengukuhkan jiwa Nabi dan menghiburnya dengan mengajari Nabi berdoa dan memuji kepada Allah. Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 26 sampai dengan ayat 27. Asbabun Nuzul, Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 23. Diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berharap dan memohon kepada Allah agar dua kekuatan besar, yakni Persia dan Romawi, masuk ke dalam Islam dan menjadi umatnya kelak. Lalu Allah mengingatkan bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Allah, berada di tangan Allah semata. Kemudian turunlah ayat ini. Tafsir At-Tabari, Quran, surat Al-Imran, ayat 26. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan wahai Tuhan pemilik kekuasaan adalah wahai sang pemilik kerajaan dunia dan akhirat. Adapun maksud firman, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, engkau menyerahkan dan menguasakan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, begitu pula engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, artinya adalah engkau mengambil kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki dan engkau berbuat apapun yang engkau kehendaki. Ada pendapat ayat ini turun berkenaan dengan permohonan Rasulullah SAW untuk menaklukkan Romawi dan Persia untuk umatnya. Pendapat ini berdasar kepada riwayat Qatadah. Maksud firman Allah, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, adalah memberikan kekuasaan, wilayah, dan membentangkan kekuasaan bagi hamba yang Allah kehendaki. Maksud firman Allah, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki, adalah dengan mencabut kerajaan itu dan menyerahkannya kepada pihak musuh. Maksud firman Allah, di tangan engkaulah segala kebajikan, adalah segala sesuatu ada di tangan kekuasaanmu. Tidak ada satu orang hamba pun yang mampu mengintervensinya, tidak para hamba, tidak pula Tuhan-Tuhan yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir dan musyrik. Pendapat ini disampaikan Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Imran, ayat 26 sampai dengan 27, ayat ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Di balik penggambaran ini, Allah SWT menyerukan kepada umat manusia agar selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki, hidayah, kesehatan, dan petunjuk hidup demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya petunjuknya lah yang bisa memberikan jaminan kebahagiaan bagi umat manusia. Sedang pada ayat selanjutnya, Allah SWT menegaskan bahwa dialah zat yang memutar siang dan malam, yang datang silih berganti. Ketika siang datang, Allah SWT memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengais rezeki, sedangkan pada malam hari mereka dituntun untuk beribadah dan beristirahat. Allah SWT menghidupkan sesuatu yang mati, artinya yaitu menghidupkan tumbuhan dari tanah gersang
atau menumbuhkan kurma dari biji yang mati. Allah SWT jugalah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki sehingga terselamatkan dari azabnya. Kita tidak dapat mampu menghitung kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT, mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Kehidupan ini penuh dengan anugerahnya. Allah SWT menurunkan hujan dari langit sehingga sumur pun mengeluarkan air dan tanaman yang mati pun bisa kembali hidup serta berbuah. Manusia kemudian bisa memanfaatkan itu demi kelangsungan hidup mereka. Allah SWT juga memberikan anugerah berupa kesehatan dan ketenteraman sehingga bisa tenang dalam beribadah dan melakukan aktivitas duniawi. Terdapat di Al-Misbah, Al-Munir, fi Tahzib, Tafsir Ibnu Katsir, terbitan tahun 1999, halaman 168. Doa dan zikir pada waktu pagi dan petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal, Dia pemilik arsy yang agung. Doa di dalam Al-Quran, doa mohon anugerah kekuatan, kekuasaan, dan rezeki. Ayat ini mengandung doa memohon anugerah kekuatan, kekuasaan, dan rezeki yang banyak. Doa ini pun merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia rezeki, hidayah, kesehatan, dan petunjuk hidup. Dalam doa ini Allah SWT menegaskan bahwa Dialah yang memutar siang dan malam. Ketika siang datang, Allah SWT memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengais rezeki. Pada malam hari kita dituntun untuk beribadah dan beristirahat. Allah SWT menghidupkan sesuatu yang mati. Allah SWT juga yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Kita tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Oleh karena itu, seorang hamba wajib memanjatkan rasa syukur dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Al-Misbah, Al-Munir, fi Tahzib, Tafsir Ibnu Katsir, di halaman 168. Hadis sahih yang terkait dengan ayat 23, hadis dari Abu Waqid Laisi radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba muncullah 3 orang, yang 2 orang datang menghampiri Rasulullah SAW, sedangkan yang satu lagi berlalu pergi. Dia berkata, kemudian keduanya berdiri di hadapan Rasulullah SAW, lalu yang satu melihat tempat kosong di antara lingkaran orang, maka duduklah ia di sana. Adapun yang seorang lagi duduk di belakang mereka. Sementara itu orang yang ketiga telah pergi. Setelah Rasulullah selesai, beliau bersabda, tidak inginkah kalian aku beritahukan tentang ketiga orang tadi? Seorang di antara mereka telah berlindung kepada Allah, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya. Sedangkan yang lain malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun orang yang ketiga, ia telah berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Muslim nomor 4042. Kasanah pengetahuan surat Al-Imran ayat 23, orang yang menolak dan menerima kebenaran. Salah satu perbedaan mendasar antara seorang Islam yang menjalani hidupnya menurut ajaran Al-Quran dan yang menolak Allah adalah kearifan. Melalui kearifan, orang beriman segera menyadari alasan dibalik berbagai peristiwa yang menurut orang tidak bertuhan dan mereka yang tidak mampu meraih kebenaran sebagai kejadian tidak bermakna. Bagi mereka yang beriman dan hidup berdasarkan kebenaran Al-Quran, setiap hari baru penuh akan bukti keberadaan Allah dan kenyataan yang menuntun kepada iman. Sebagai contoh, membuka mata dan memulai hari merupakan salah satu nikmat Allah. Hal ini karena manusia tidak sadarkan diri sepanjang malam dan semuanya yang dapat dia ingat dari tidur.
selama berjam-jam ia adalah bermimpi yang tidak jelas. Harun Yahya 24 jam dalam kehidupan seorang muslim. Demikian teman-teman, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kandungan isi surat yang saya bacakan ini.